Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai integral lipat, yaitu mencari luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan dari Z, ya, di mana merupakan fungsi fx, y, itu sebenarnya sangat mudah. Kita cukup memasukkannya ke dalam rumus sebagai berikut, ya. Di beberapa buku dituliskan dalam bentuk fx kuadrat dan fy kuadrat, ya. Sedangkan di buku yang lain disebutkan dengan dou z per dou x dan dou z per dou y. Pada dasarnya ini sama saja, yaitu merupakan turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Nah, namun pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dari mana asalnya dari persamaan ini. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah permukaan dari S, ya, kemudian untuk mencari luasnya, maka kita bisa potong-potong luas S tersebut menjadi irisan-irisan, kita beri nama S yang jumlahnya sangat banyak dan S itu diusahakan sekecil mungkin. Nah, kemudian pada luasan S itu ketika kita proyeksikan ke bidang XY, ya, itu akan memiliki suatu delta X dan delta Y tertentu. Kemudian pada bagian luasan dari S ini yang merupakan SK, terdapat sebuah titik yang kita beri nama titik tersebut adalah titik PK. Pada titik PK tersebut akan memiliki sebuah bidang singgung, kita beri nama dengan tau K, di mana di sini memiliki arah vektor, kita beri nama QK yang sejajar dengan sumbu X dan RK yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, bidang tau K ini merupakan sebuah bidang jajaran genjang. Mari kita lanjutkan. Berikut ini adalah Z yang merupakan persamaan bidang singgung pada suatu titik, ya. Di sini kalau kita lihat di sini fx itu sama juga dengan dou z per dou x, ya, di mana x min xk kita boleh tulis sebagai delta x kalau kita potong-potong. Kemudian di sini dou fy itu adalah sama dengan dou z per dou y, ya. Di sini adalah delta YK, ya, kita tulis seperti itu. Nah, kemudian kita tinjau juga di sini. Ingat tadi tau K itu adalah sebuah bidang jajaran genjang dengan sisi-sisinya adalah vektor QK dan RK. Kita beri nama QK dan RK. Di sini dia sejajar dengan sumbu X dengan panjangnya sebesar delta XK. Kemudian di sini adalah sebesar delta YK. Nah, sekarang kalau kita tinjau arah dari vektor tersebut, maka terhadap arah I di sini adalah delta XK, kemudian arah J-nya untuk vektor QK adalah sama dengan 0, dan ini adalah arah K atau arah Z-nya, kita lihat di sini, ya, adalah dou Z per dou X dikali dengan delta XK. Kemudian untuk vektor RK-nya, I-nya sama dengan 0 karena sejajar dengan sumbu Y, kemudian delta YK dan dou Z dou Y dikali dengan delta YK. Nah, kalau Anda ingat kembali lagi di pelajaran aljabar linier di bab 3, yaitu yang membahas vektor-vektor dalam ruang dimensi 3, kita ingat bahwa untuk mencari luasan jajaran genjang yang merupakan delta SK atau area dari tau K itu merupakan norm dari cross product QK RK, jadi kali silang atau cross product. Nah, baik, kita ingat lagi dari aljabar linier, ya. Ini adalah perkalian cross product-nya kita dapatkan seperti ini, di mana min dou Z per dou X min dou Z per dou Y plus 1 K, ya, plus 1. Di sini delta XK dikali dengan delta YK. Ini sengaja dikeluarkan dari tanda kurungnya.
Nah, kemudian itu perkalian cross produknya ya. Nah, untuk mendapatkan normnya ya, maka norm vektor ingat rumusnya adalah akar, kemudian masing-masing dikuadratkan ya. Di sini do z min do z per do x kuadratkan sehingga do z per do x, do z per do y dikuadratkan. Jadi ini kemudian 1 dikuadratkan tetap 1 dengan delta AK merupakan delta XK dan delta YK. Nah, delta S ini yang kecil ini kemudian kita jumlahkan dengan sum of Riemann, aturan sum of Riemann. Ya, di mana dengan jumlah n atau irisannya mendekati tak hingga, sangat-sangat banyak hingga sampai tak hingga. Kemudian kita gunakan aturan sum of Riemann, maka bisa kita cari solusinya menggunakan integral. Nah, kurang lebih secara singkat itulah asal muasal atau sejarah ya dari hasil rumus ini. Untuk mempertajam pemahaman kita, mari kita bahas contoh soal berikut ini, di mana kita diminta untuk mencari luas permukaan bagian dari Z, ya, yang terletak di atas persegi panjang R pada bidang XY dengan koordinat yang memenuhi sebagai berikut. Untuk memudahkan, di sini adalah gambar dari permukaan tersebut. Nah, ingat kembali rumus yang telah kita bahas barusan. Di sini kita perlu mencari turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Maka sini akan saya jawab langsung ya. Fx atau do Z per do X ya, itu adalah sama dengan, nah ini supaya mudah saya tuliskan dalam bentuk pangkat ya. Ini kuadrat, ini pangkat setengah. Ya, berarti turunannya adalah setengah 4 min X kuadrat pangkat min setengah, ya kan? Kemudian yang di dalam kurung kita turunkan min 2X, ya. Ini bisa kita coret sehingga kita bisa dapatkan X ini di atas, X per 4 min X kuadrat, saya tuliskan saja ke bawah karena pangkat minus setengah, minus X kuadrat ini adalah untuk Fx. Kemudian untuk Fy-nya, ya, Fy-nya, karena di sini tidak ada variabel Y, maka Fy-nya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan kembali ke dalam persamaan ini. Nah, tapi kita harus perhatikan juga ya dengan R-nya. Di sini R-nya adalah untuk X dari 0 ke 1 dan untuk Y 0 ke 4. Kita boleh tulis mana saja, tergantung DA-nya dan batasnya harus disesuaikan. Let's say saya buat di sini adalah Y-nya, berarti di sini 0 sampai 4. Di sini adalah 0 sampai 1 untuk X-nya. Akar, ya, Fx-nya adalah X per akar 4 min X kuadrat, kemudian ini dikuadratkan, tambah 0, tambah 1, dengan dA, di sini adalah X dulu, berarti dx kali dy, ya. Nah, sekarang kita kuadratkan ini ya, kuadratkan X kuadratnya. Oke, saya kerjakan di sini. Let's say X per akar 4 min X kuadrat sama dengan X kuadrat per 4 min X kuadrat ya. Oke, saya lanjutkan saja di sini. Saya tulis 0 sampai 4, 0 sampai 1 akar ya X kuadrat per 4 min X kuadrat tambah 1, atau bisa saya tulis lagi supaya sama penyebutnya, 4 min X kuadrat per 4 min X kuadrat dx kali dy ya. Kemudian ini bisa kita coret karena ini plus, ini minus, sehingga hasilnya adalah
Ini saya tulis 0 sampai 4, 0 sampai 1, akar ya 4 per 4 min X kuadrat dx kali dy. Ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah terlebih dahulu mencari integral bagian dalamnya. Karena keterbatasan ruang pada coretan slide sebelumnya, maka saya pindahkan ke slide berikut ini, di mana tadi kita akan mencari integral bagian dalamnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya tuliskan kembali bagian dalamnya. Kemudian di sini saya akarkan akar 4 itu menjadi sama dengan akar 2. Kemudian per akar 4 min X kuadrat dx dy. Nah, kemudian ini duanya bisa kita pindahkan ke depan ya, agar tidak mengganggu. 0 sampai 4, kemudian 0 sampai 1, 1 per akar 4 min X kuadrat dx dy. Ya, kita cari integral bagian dalam. Nah, perhatikan integral bagian dalam ini Anda harus menggunakan rumus pada bab teknik integrasi. Silahkan Anda lihat lagi rumus nomor 16 ya, di mana di situ kalau kita punya integral du per akar a kuadrat minus u kuadrat itu sama dengan arcsin ya, u per a ditambah dengan c ya. Silahkan dicek lagi. Nah, sehingga dari sini kita bisa jawab bahwa di sini sama dengan 2, kita tulis di depan saja. Oke, 0 sampai 1. Di sini A-nya adalah sama dengan 2 ya, karena 2 kuadrat. Oke, baik. Kita lanjutkan, berarti arcsin ya. U per A, U-nya adalah X, A-nya adalah 2. Oke, dengan batas antara 0 sampai 1 ya. Berikutnya nanti adalah dy. Oh ya, kalau ini kita sudah integralkan, berarti ininya sudah tidak ada karena bagian dalam sudah kita integralkan. Oke, kita lanjut ya. Kita masukkan dulu batasnya 2 integral 0 sampai 4. Ketika dia sama dengan 1, maka di sini adalah arcsin setengah, ya kan, dikurangi dengan 0 bagi 2, 0, jadi sama dengan 0. Berikutnya adalah dy. Oke, nah sekarang ingat arcsin dari setengah itu adalah sama dengan 30 derajat kan? Iya, arcsin setengah itu adalah 30 derajat. Atau misalnya sin 30 derajat itu adalah setengah. Maka kita bisa ubah dalam bentuk pi, yaitu sebesar pi per 6. Ya, maka kita bisa tulis di sini sama dengan 2 integral arcsin setengah itu adalah pi per 6 dy. Oh iya, batasnya lupa, 0 sampai 4. Baik, nah sekarang setelah ini maka kita harus mencari integral berikutnya yaitu terhadap y. Kita tulis lagi 0 sampai 4. Oh, sorry. Tidak usah, langsung saja ya kita integralkan. Ya. Kalau pi per 6 maka hasilnya adalah pi y, ya kan? Per 6 dengan batas antara 0 sampai 4. Oke. Kita masukkan saja 2 kali pi kali 4 per 6 dikurangi dengan 0. Ya, ini bisa kita coret ke depan hingga hasilnya adalah 4 pi per 3. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan kita, yaitu luas permukaan pada persamaan Z sama dengan akar 4 min X kuadrat.
Pada soal berikut ini, kita diminta untuk mencari luas dari bagian permukaan fx sebagai berikut yang terletak di atas bidang segitiga dengan titik-titik berikut ini. Ya, ini adalah gambaran dari permukaan yang kita ingin cari luasannya. Kemudian di sini ada proyeksinya terhadap bidang XY, kita beri nama R. Ya, di mana ini akan menentukan batas-batas dari integrasi kita. Nah, untuk memahami batas-batasnya, ya, di sini kita coba gambarkan untuk bidang XY-nya. Titik-titik berikut yang tadi 1,0,0, kemudian 0,-1,0 dan 0,1,0 ya. Nah, di sini untuk kita mendapatkan luas permukaan, maka kita cari terlebih dahulu fx-nya ya. Fx atau do z per do x untuk ini min x kuadrat adalah sama dengan min 2x. Sementara fy-nya di sini hanya ada plus y, berarti sama dengan 1. Oke, sekarang kita masukkan persamaan kita ke dalamnya. Ini saya tulis R dulu ya, biar sederhana. Berarti saya buat akar minus 2x itu sama dengan 4x kuadrat plus fy plus 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya langsung tulis aja 2 ya. Plus 2 dengan dA. Oke. Nah, baik, sekarang kita coba masukkan batas integrasinya ya. Oke, sekarang kalau kita gunakan batas yang terluar adalah 0 sampai x, 0 sampai x, maka batas bagian dalam itu ya yang di atas adalah y sama dengan 1 min x, sedangkan yang di bawah adalah y sama dengan x min 1. Oke, mungkin Anda bisa paham ya dari mana datangnya persamaan ini. Kalau Anda lupa, ingat lagi cara mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di mana di sini adalah integral. Integralnya oke, saya tulis dalam bentuk akarnya pangkat setengah. Di sini adalah 4x kuadrat plus 2 pangkat setengah. Nah, dA-nya karena di dalamnya adalah y, berarti dy dulu dikali dengan dx. Oke, nah berikutnya apa yang kita lakukan? Pertama-tama kita cari integral sebelah dalam. Nah, integral bagian dalam karena terhadap dy, maka mudah ya, kita tinggal tuliskan y hasilnya. Oke. 0 sampai, ini bukan 0 sampai x, 0 sampai 1 di sini harusnya 0 sampai 1. Nah, oke, 0 sampai 1, kemudian integral dy-nya kita tulis di sini adalah y kali 4x kuadrat plus 2 pangkat setengah. dy-nya sudah hilang dengan batas antara x min 1 sampai 1 min x ya, dx untuk berikutnya. Nah, sekarang kita masukkan ini ke dalam y-nya. Berarti kita bisa tuliskan di sini ya, di bawah 0 sampai 1. Kita masukkan dulu 1 min x dikali dengan 4x kuadrat plus 2 pangkat setengah dikurangi dengan x min 1 4x kuadrat plus 2 pangkat setengah. Oke, dx untuk berikutnya. Nah, baik, saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Di sini saya sudah menuliskan kembali hasil perhitungan kita pada slide sebelumnya, di mana kita telah mencari integral bagian dalam ya terhadap dy.
Di sini sudah saya tuliskan langsung, maka kita bisa tinggal lanjutkan. Di mana di sini adalah kita perkalikan ya. Di sini 1 dengan min 1, berarti jadi plus 1 ya. Hasilnya menjadi 2. Nah, ini saya tulis dalam bentuk akar. Sehingga hasilnya adalah akar 4x kuadrat plus 2. Kemudian berikutnya ini adalah min x, ini adalah min x, min x, berarti hasilnya adalah minus 2x. Ya, kita kali dengan 4x kuadrat plus 2. Ya, ini adalah terhadap dx. Oh ya, batasnya 0 sampai 1. Nah, sekarang untuk memudahkan pembahasan, karena tempatnya yang terbatas ya, ruang tulisnya terbatas, maka ini saya pisah menjadi bagian A dan yang ini menjadi bagian B. Nah, kalau kita lihat bagian A, di sini kalau Anda integralkan secara langsung, susah ya, tidak akan bisa ditemukan dengan mudah. Nah, tapi Anda bisa coba buka lagi buku Purcell di bab 8, atau di bagian akhir dari buku Purcell itu, jilid 2 maupun jilid 1 ya, tapi kayaknya ada di jilid 2, situ ada rumus-rumus integrasi. Nah, silahkan cek itu di nomor 44, ya, di nomor rumus nomor 44. Di situ kita lihat bahwa apabila kita punya bentuk integral akar U kuadrat plus minus A kuadrat DU, itu hasilnya adalah U per 2 akar U kuadrat plus A plus minus A kuadrat plus minus A kuadrat per 2 kali ln U plus minus akar U kuadrat plus A kuadrat plus minus A kuadrat plus C ya. Nah, baik, coba kita lihat dari soal kita. Di sini 4x kuadrat berarti U-nya adalah sama dengan 2x. Sedangkan A-nya adalah sama dengan A kuadrat sama dengan 2. Ya. Kita masukkan saja ke hasilnya, berarti 0 sampai 1 untuk 2 akar 4x kuadrat plus 2 dx itu adalah sama dengan 2x per 2 akar 4x kuadrat plus 2 ya, plus ini 2 per 2 ln U-nya adalah 2x plus akar 4x kuadrat plus 2 ya, dengan batas antara 0 sampai 1. Sekarang kita tinggal masukkan. Saat kita masukkan 1, berarti di sini 2 per 2 sama dengan 1 akar 4 kali 1 kuadrat 4 tambah 2 6 ya, plus 2 bagi 2 1 ln ya, 2 kali 1 2 tambah ini adalah akar 6. Oke. Kemudian dikurangi dengan ketika kita masukkan 0. Saat 0 berarti di sini 2 kali 0 pasti ini 0. Kemudian 2 per 2 1 ln 2 kali 0 0. Di sini 0 tambah 2 berarti ln akar 2. Ya. Mari kita lanjutkan dengan mencari hasil bagian B-nya ya. Dimana tadi sudah kita dapatkan integralnya adalah 0 sampai 1 2x akar 4x kuadrat plus 2 dx gitu kan ya. Oke, sekarang di sini kita bisa gunakan dengan substitusi ya. U sama dengan 4x kuadrat plus 2 du per dx sama dengan 8x, sehingga kita dapatkan dx sama dengan
DU per 8X. Kita masukkan ke sini, minus dari 0 sampai 1, 2X. Ini kita tadi misalkan dengan U, pangkat setengah, saya tulis pangkat setengah ya. Kemudian DU per 8X. Ini kita bisa coret, hasilnya adalah 4. Sehingga kita dapatkan min 1/4 integral dari 0 sampai 1 untuk U pangkat setengah DU. Ini hasilnya adalah minus 1/4 U pangkat setengah berarti 2/3 U pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 1. Ya, ini bisa kita coret juga, ini 2 sama dengan minus 1/6. Kita kembalikan U-nya di sini berarti 4x kuadrat plus 2 pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 1. Atau kita bisa tuliskan menjadi minus 1/6 ya. 4x kuadrat plus 2 akar 4x kuadrat plus 2 dengan batas 0 sampai 1 ya. Ini saya pecahkan tadi yang 3/2 ini. Saya pisah. Oke, kita lanjutkan di sini. Maka kalau kita masukkan 1 minus 1/6 ya, 4 tambah 1 berarti 6 dikali dengan 4 kali 1 tambah 2 berarti akar 6 ya. Kemudian untuk kalau 0 minus ya, ini saya kurung begini ya, min 1/6 ini adalah 0 berarti 2 kali akar 4 kali 0, 0, 2. Berarti ini kita bisa coret 3. Sehingga akan kita dapatkan minus akar 6 tambah 1/3 akar 2. Nah, jadi kita sekarang sudah ini untuk yang B. Maka kita gabungkan tadi A tambah B. A-nya tadi itu apa? Saya tuliskan ya. Akar 6 plus ln dari 2 tambah akar 6 min ln akar 2. Kemudian untuk yang B-nya adalah min akar 6 plus 1/3 akar 2. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin bisa nanti akar 6 ini Anda coret ya, karena ini minus dan plus. Demikian soal nomor 2, lumayan panjang juga ya penjelasannya. Mari kita lanjutkan contoh berikut ini, di mana pada contoh ini kita diminta untuk mencari luas permukaan paraboloid yang nantinya akan dengan mudah diuraikan menggunakan koordinat polar. Di sini luas permukaan yang diminta adalah yang terletak di atas unit lingkaran. Kita ingat bahwa unit lingkaran itu adalah ketika R-nya sama dengan 1. Ya. Kita buka kembali rumus mencari luas permukaan ya, di mana kita harus terlebih dahulu mencari turunan parsial terhadap X. Di sini hasilnya adalah 2X dan turunan parsial terhadap Y. Di sini hasilnya adalah 2Y ya. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Kita dapatkan dikuadratkan menjadi 4X kuadrat dan 4Y kuadrat plus 1. DA dulu saya tulis seperti ini. Atau kemudian kita sederhanakan ya, menjadi 4 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 ya, DA. Nah, kita ingat bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa
persamaan kita menjadi 4R kuadrat plus 1. Nah, kalau kita ingin mengubah menjadi koordinat polar, maka batasan dari integrasinya pun harus berupa koordinat polar, ya. Kalau dilihat di sini bagian dalam itu harus bentuknya R sama dengan. Kita lihat di ruasan bidang R besar ini ya. Di sini R-nya adalah dari 0 sampai 1. Kita tuliskan batasnya dari 0 sampai 1, sedangkan tetanya itu adalah menyapu dari 0 terus berputar sampai kembali ke 2pi. Sehingga saya boleh tuliskan di sini 0 sampai 2pi. Nah, kemudian untuk dA-nya pada koordinat polar menjadi R dr d theta. Nah, di sini kita lihat bahwa ini akan dengan mudah dicari integrasinya menggunakan metode substitusi U sama dengan, ya. Tapi ini saya tidak akan jelaskan lagi. Silahkan Anda utak-atik sendiri bagaimana cara mendapatkannya berdasarkan contoh sebelumnya, ya. Saya akan menuliskan saja hasil dari integrasi bagian dalamnya, ya, di sini. Ya, dimana nanti akan didapatkan hasil 1/12 ya, 0 sampai 2pi ya. Saya akan tulis hasilnya langsung, yaitu 5/5 min 1 d theta ya. Anda boleh pause dulu videonya, Anda cari dari mana datangnya ini. Oke, nah setelah itu baru kita integralkan terhadap d theta. Maka akan kita peroleh 1/12 ya, 5/5 kali theta minus theta dengan batas antara 0 sampai 2pi. Ya. Kemudian Anda tinggal masukkan 2pi-nya menjadi 1/12 5/5 kali 2pi minus 2pi. Oke. Kemudian kalau saat ini 0, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, ini boleh kita coret. Ini hasilnya 6. Jadi akan kita dapatkan 1/6 kali 5/5 pi in pi. Atau pi-nya saya keluarkan menjadi sama dengan pi per 6 5/5 minus 1. Baik, demikian jawaban dari sebuah soal yang menggunakan koordinat polar. Demikian bahasan tentang luas permukaan sebagai bagian dari materi integral lipat. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan Anda pemahaman yang lebih baik mengenai integral lipat untuk menghitung luas permukaan. Jangan lupa like video saya dan tonton terus channel YouTube saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.